And we live forevermore because of Christmas Day. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Dan ini adalah hari Minggu yang sangat exciting sekali. Kenapa? Karena minggu depan kita sudah merayakan hari Natal. Sebenarnya tepatnya di tanggal 25 ya, di hari Sabtu. Tetapi minggu berikutnya adalah tanggal 26. Jadi saya percaya ada rangkaian aktivitas yang teman-teman di Yunlong akan lakukan. Begitu pula dengan kami di Makau. Dan sekedar mengingatkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, pengumuman dari Pastor June. Selamat menikmati pertama-tama suasana Natal ya. Semakin mendekati menjelang hari Natal tiba. Dan tentunya tidak lupa rencana Jammers di Yunlong yang akan melakukan acara di Disneyland Hong Kong tanggal 25 Desember. Jangan lupa, mari kita sembari jalan-jalan, sembari semakin berkumpul, semakin dekat, berfellowship, bersekutu satu dengan yang lainnya. Mari kita juga terus semakin doakan kota di mana saudara ditempatkan, yaitu Hong Kong ya. Jadi jangan cuma jalan-jalannya saja, kalau sembari duduk sambil makan, mari kita doakan Hong Kong, doakan baik itu dari sisi orang-orang yang di Hong Kong untuk menerima Tuhan Yesus, tapi juga doakan Hong Kong tentunya di dalam situasi pandemi saat ini ya, biar terus Tuhan pelihara, Tuhan terus jaga, dan Tuhan terus sertai. Nah, selain itu juga jangan lupa tanggal 26 Desember saudara akan melakukan ibadah Natal ya. Tentunya kita akan kemas seperti biasa dalam online ya. Dan selain itu di tanggal yang sama, tanggal 26 Desember hari Minggu depan, saudara akan melakukan tuker kado. Oke, jadi selamat mempersiapkan diri untuk melakukan dua aktivitas ini di Yunlong, yaitu tanggal 25 pergi ke Disneyland dan tanggal 26 melakukan tukeran kado dan ibadah Natal online ya. Dan untuk itu kita langsung saja ke dalam firman Tuhan hari ini saudara-saudara, yang saya beri judul Penjala Manusia. Katakan ke kanan kiri, penjala manusia. Untuk itu saya undang saudara membuka firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Karena waktu saya akan bacakan ayat 1 sampai 10. Dan di ayat 11 kita akan bacakan bersama-sama saya dan saudara. Yang bisa bangkit berdiri silahkan berdiri. Mulai dari ayat pertama tentunya kita menghormati firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Yang tidak bisa, tidak masalah, sembari duduk atau sembari mengerjakan pekerjaannya mungkin ya. Dan kalau bisa membaca firman di ayat yang ke-11 bersama-sama, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak pun silakan dengarkan dengan seksama. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Saya bacakan sekali lagi 1 sampai 10. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka membantunya. Jadi mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11, saudara-saudara, siap kita bacakan bersama? 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar hal mengikut Engkau. Bagaimana kami telah dipanggil untuk menjadi penjala-penjala manusia.
Itu berbicara Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu, supaya kami semakin dibangun di dalam dasar iman kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Penjala manusia, ya. Firman Tuhan yang baru kita baca menceritakan bagaimana murid-murid Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya dan saudara menjadi Kristen, mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, itu bukan semata-mata supaya kita jadi orang Kristen, artinya menjadi bagian dari agama Kristen. Kita semua tahu bahwa kekristenan itu seharusnya bukan sekedar agama. Ya, kita tidak bisa memungkiri kekristenan telah menjadi agama tentunya. Tapi bukan sekedar agama, karena kekristenan itu seharusnya hubungan, antara kita dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam hubungan kita tersebut, kita menerima panggilan, ya, sebagaimana Kristus Yesus memanggil murid-muridnya, Simon dan lain-lainnya saat itu, begitu pula Yesus memanggil saya dan saudara, ya. Ada yang karena lewat mimpi mungkin, ada yang mungkin diinjili oleh temannya atau keluarganya, ada yang mungkin nggak sengaja masuk ke gereja, ya. Bagaimanapun caranya Tuhan memanggil saya dan saudara, panggilannya sama. Bahwa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Yang percaya katakan penjala manusia. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia yang baik? Ya, ada guidelines-nya. Ya, artinya mungkin saya tidak akan katakan peraturan, tetapi ada pokok-pokok yang kita ambil dari firman Tuhan, dari perikop yang baru saja kita baca, untuk menolong saya dan saudara menjadi penjala manusia yang baik. Yang percaya katakan amin. Ya, ada 4 pokok yang saya akan bagikan hari ini kalau mau jadi penjala manusia yang baik. Ya, untuk itu mari kita bahas satu persatu, saudara-saudara. Sekali lagi, kalau mau jadi penjala manusia yang baik, kita perlu yang pertama, tunduk pada perintah Tuhan. Katakan tunduk. Ya, saya bacakan kembali tadi. Ayat yang kelima berbunyi, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Simon sudah bekerja sepanjang malam gak dapat apa-apa. Dia sebenarnya males. Dia mau tebarkan lagi. Ya, itu jala. Tetapi karena Yesus katakan tebarkan, dia katakan di situ, maka saya akan lakukan. Di sini menunjukkan sebuah ketundukan daripada Simon kepada perintah Yesus, ya. Dan kita tentunya tadi membaca pada akhirnya bertumpah ruah ikan, ya, datangnya. Saudara, pada saat dia tunduk kepada perkataan Yesus saat itu, maka dia tanpa sadar telah diproses menjadi seorang penjala ikan saat itu, ya, yang baik. Dia percaya dengan kata-kata Yesus, lemparkan jala ke situ, dia dapatkan ikan yang banyak. Nah, kalau saya dan saudara mau menjadi penjala manusia yang baik, artinya kita mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau orang lain, untuk mengikut Yesus juga, maka hal yang paling pertama dan terutama, saya dan saudara sendiri harus tunduk dulu kepada perintah Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengajak orang untuk tunduk kepada Tuhan kalau saya dan saudara sendiri tidak tunduk kepada Tuhan tersebut? Ulangan 11 ayat 1 berbunyi, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Sangat jelas sekali. Tuhan mau saya dan saudara untuk terus berpegang kepada peraturan Dia, pada perintah Dia, tunduk kepada peraturannya. Dan itu berarti tunduk juga kepada firman Tuhan. Saudara tidak bisa memakai double standard atau standar yang berbeda pada saat saudara di gereja, di dalam gedung gereja, di dalam suatu persekutuan atau ibadah, saudara sangat rohani. Ya. Tetapi saat saudara keluar dari gereja, saudara pakai standar yang berbeda. Di gereja rohani, di luar rohana. Ya. Tidak bisa. Saudara harus tunduk pada perintah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saudara-saudara. Itulah sebab Matius 28 ayat 20 mengatakan, ya, yang 19 ayat 19 berbunyi, baptiskan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan lalu baptiskan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Dilanjutkan ayat 20, pastikan engkau mengajarkan orang-orang yang sudah dibaptis ini, yang sudah jadi Kristen ini, untuk mengikuti, tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Kalau saudara cuma sampai ke ayat 19 saja, hanya sampai dibaptis, itulah sebabnya begitu banyak orang Kristen yang berapi-api hanya di awal saja, lalu kemudian hari tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, padahal sudah katanya pelayanan sana sini, padahal katanya sudah jadi penjala manusia. Tapi
karena ternyata dia bukan penjala manusia yang baik, nggak pernah tunduk pada perintah Tuhan, atau hanya tunduk setengah-setengah, akhirnya tanpa sadar, orang-orang yang mengaku penjala manusia yang baik ini tanpa sadar dijala oleh manusia lain yang tidak di dalam Tuhan. Ya, itulah sebabnya sebelum kita mau bermimpi atau berangan-angan menjadi penjala manusia, ya, mari saudara-saudara kita belajar untuk kita tunduk pada perintah Tuhan senantiasa, selalu, selamanya. Ya, bukan cuma lagu Fatur, saudara, selalu untuk selamanya. Tapi mengikut Tuhan juga harus selalu untuk selamanya, saudara-saudara, ya. Kalau tidak, saudara-saudara, itu tadi saya katakan, maka saudara bukannya menjala orang, saudara akan dijala. Apakah itu oleh orang lain yang tidak percaya Tuhan, atau saudara akan dijala oleh gaya kehidupan, jalannya kehidupan saat ini, dunia sekuler, dan lain sebagainya. Matius 6 ayat 24 berbunyi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini berbicara kepada uang memang, kekayaan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang atau kekayaan. Saudara, tapi saya percaya firman ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua hal. Apakah itu berbicara hanya uang, ataukah itu kehidupan sekuler kita, gaya hidup kita? Nggak bisa. Kalau saudara sudah putuskan mengabdi kepada Tuhan, maka saudara harus sungguh-sungguh mengabdi kepada Dia. Tunduk, taat setiap perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara nggak bisa katakan bahwa saudara penjala manusia, oh sudah pelayanan segala macam. Nah, hidup saudara aja masih tidak mengindahkan Tuhan. Hidup saudara masih warawiri di hal-hal yang bukan saja tidak mengindahkan Tuhan, tapi justru mencemooh nama Tuhan. Saudara perlu tunduk. Kalau firman Tuhan katakan itu adalah hitam, itu adalah hitam. Itu adalah putih, itu adalah putih. Tidak ada yang abu-abu, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan katakan tinggalkan, jadilah seperti Simon dan kawan-kawannya. Tinggalkan. Padahal itu bukan sesuatu yang buruk loh menjadi penjala ikan. Tetapi saat itu, Simon dan teman-temannya ditempatkan kepada satu posisi di mana ini adalah posisi yang membutuhkan full time. Atau kerja yang tidak bisa cuma paruh waktu, ya. Jadi terserah, kamu mau tetap jadi penjala ikan, apa kamu mau menjadi penjala manusia. Itu saja hal yang tidak buruk sebagai penjala ikan. Simon, yang akhirnya disebut Petrus, meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Apalagi kalau saudara, masa lalunya itu adalah hal yang buruk. Terlampau sering saya lihat, hanya di mulut saja bilang, oh saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi hidupnya juga masih tetap hidup hancur. Tidak hidup dengan suaminya atau istrinya yang sah. Sama level dengan orang yang bukan. Ya, diberkati di dalam Tuhan. Atau lebih parah lagi, hidup dengan orang yang sesama dengan jenis kita. Saya tidak ada masalah dengan orang-orang yang mencintai gaya hidup seperti demikian. Tapi kalau saudara berkata bahwa saudara mengikuti Yesus dan tunduk kepada Tuhan, maka saudara perlu ikutin apa yang firman Tuhan katakan. Saya mengasihi orang-orang di luar sana yang mungkin memilih gaya hidup untuk menyukai sesama jenis. Saya mengasihi. Dan saya nggak akan campurin aduk. Tapi kalau mereka tanya tentang apa yang firman Tuhan katakan, nah ini yang saya katakan. Atau hal merokok, hal seks bebas, dan lain sebagainya. Apapun itu. Tidak ada dosa yang level 1, level 2, level 3. Membohong, mencuri atau klepto. Nggak ada. Sama. Semuanya sama rata di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Pokoknya kalau saudara mau menjadi penjala manusia sungguh-sungguh, maka saudara perlu tunduk pada setiap perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara mau jadi penjala ikan itu gampang. Tetapi maaf, penjala ikan jadinya saya ngomong. Mau jadi penjala manusia itu gampang. Tinggal putuskan saja itu tadi kan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya menjadi penjala manusia yang baik. Ya. Karena kalau kita cuma jadi penjala manusia doang, ya seperti tadi saya katakan, kita cuma kasih mula-mula aja. Wah, luar biasa. Giliran kasihnya sudah hilang, boro-boro kita jadi penjala manusia. Karena kita bukan penjala manusia yang baik, akhirnya kita dijala sama manusia lain, ya kan? Nah, ini kita mau belajar untuk jadi penjala manusia yang baik. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai penjala manusia yang baik adalah, ya saya bacakan kembali ayat 7 ya, dari Lukas pasal yang kelima. Berbunyi, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Mereka datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Hal yang kedua, sangat jelas sekali. Untuk menjadi penjala manusia yang baik, maka bisa kerjasama. Itu diperlukan. Harus bisa kerjasama. Yang percaya katakan amin. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berbunyi, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau mau jadi penjala manusia yang baik, kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain juga, ya. Seperti tadi Simon dan teman-temannya, kalau dia nggak kerja sama, maka perahu dia akan kepenuhan dan akhirnya akan tenggelam, ya. Tadi saya katakan mau jadi penjala manusia atau penjala ikan itu gampang, ya. Ya tinggal putuskan, ikut naik ke perahunya Simon jadi penjala ikan. Tapi kalau nggak handal, nggak tahu apa-apa, cuma pikirkan serakah, maka Simon tidak akan manggil orang-orang lain. Dan alhasil dia punya kapal akan tenggelam. Ini saja sudah panggil orang, firman Tuhan ingatkan bahwa sudah dibantu saja kapalnya hampir tenggelam. Bayangkan kalau dia tidak menerima bantuan, ya saudara-saudara ya. Jadi saudara perlu bisa kerjasama. Apalagi kita di dalam konteks gereja. Perlu bisa kerjasama dengan orang-orang yang ditempatkan di dalam gereja yang sama juga. Bahkan mungkin sekali-sekali waktu kita akan mengadakan acara bersamaan dengan gereja lain, ya kita perlu bisa kerjasama dengan mungkin pemimpin gereja lain. Tapi, ada tapinya nih, berbicara tentang kerjasama, kita harus ikutin guideline kerjasama itu juga. Ada kode etis dalam kerjasama. Jadi saudara-saudara, jangan kita kerjasama itu hanya untuk di tampak mukanya saja, tetapi ternyata di belakangnya tidak dengan kerjasama. Apa yang saya maksudkan di sini? Di sini saya akan jelaskan lebih lagi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, dan tentunya bukan saling mencuri ikan dari kolam orang. Ya, saudara, zaman sekarang kan banyak gereja-gereja kerjasama. Di mukanya doang, di belakangnya gereja yang A ngomongin yang B ngomongin si C. Gereja oikumene, gerakan oikumene, Natal oikumene, ya. Tapi di belakang layar, yang aliran Pentakosta ngomongin aliran Protestan. Yang aliran Protestan, perbedaan doktrin difokuskan. Akhirnya kita buang waktu. Tuhan suruh kita cari jiwa, bukan koreksi orang lain. Tapi ini yang terjadi. Maaf kata saudara, siapapun itu, mau pendeta besar kalau ngaku sebagai penjala manusia tetapi kerjanya cuman ngoreksi orang lain, apalagi gereja lain, itu bukan penjala manusia yang baik. Memang penjala manusia, tapi bukan penjala manusia yang baik, ya. Itu penjala manusia yang, maaf kata, hatinya dengki, ya. Dan bukan itu saja, itu juga artinya penjala manusia yang tidak handal. Kenapa? Itu buang-buang waktu. Orang Tuhan suruh pergi dan jadikan semua bangsa murid. Ini orang yang sudah jadi murid, orang mau dijadikan murid juga. Mau ngapain? Atau di acara ekumene, ikutan, ya. Setelah kelar acara cuman buat apa? Cuman buat ngejelekin orang punya tim musik. Lihat nggak tadi tuh, tim musiknya kayak begitu. Atau lebih parah lagi, seperti tadi saya katakan, setelah acara ekumene, ternyata kontak-kontak. Ikan dari kolam lain dipancing. Lautnya masih luas, coy. Nggak perlu ngambil dari kolam orang lain, apalagi kolam kecil. Aduh, lu murahan banget sih. Gereja lu bukannya sudah besar, tapi tetap aja gereja kecil punya jemaat dicolek-colek, terus di TP-TP, tebar-tebar pesona supaya ikut. Karena kita punya gereja, lo punya gedung sendiri. Kita punya gereja, lo pendetanya hebat. Kita punya gereja, lo pengerjanya banyak. Kita punya gereja, lo tim musiknya luar biasa. Lautnya masih luas, ambil di luar. Jangan ikan yang sudah di kolam, ya. Jadi ini yang dikatakan kerjasama. Jadi bukan cuma sekedar kita bertemu, melakukan segala sesuatu bersama-sama. Bukan itu saja. Tetapi juga, mari kita menjaga kesinambungan daripada kerjasama tersebut, ya. Saling jaga diri, saling support, saling membatasi, ya, diri secara etis, ya. Ini yang dimaksud dengan kerjasama, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, ya. Yang ketiga, kalau kita mau jadi penjala manusia yang baik, maka firman Tuhan di ayat yang ke-10, ya, dari Lukas pasal yang ke-5, saya bacakan bagi saudara-saudara. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan jadi penjala manusia. Jadi, yang ketiga, saudara-saudara, jangan takut.
Kalau mau jadi penjala yang baik, jangan takut. Mau jadi penjala ikan, gampang tadi saya katakan. Tinggal masuk ke dalam perahu. Tetapi penjala yang baik dan tidak baik itu ketahuan saat badai datang di atas perahu, siapa yang takut duluan. Atau siapa yang baik, itu yang sudah punya pengalaman dan dia bisa tahu angin ini berbahaya apa enggak gitu ya. Saya pernah diingatkan saudara-saudara saat saya ini kalau naik pesawat itu rada takut sebenarnya. Apalagi kalau sudah ada turbulence ya. Lalu setiap kali di turbulence saya sudah udah takutan luar biasa. Terus pada saat saya pergi ke Jepang suatu waktu dan berkesempatan naik pesawat yang dikendarai ya, gimana ngomong kendarai apa gimana itu, pokoknya pilotnya teman saya. Dan saya diundang masuk ke dalam kokpit, saya duduk di situ sambil liatin. Nah setiap ada turbulence saya pegangan gitu. Dan dia lihat gitu, akhirnya dia kasih tau saya. Dia bilang, bro, sebenarnya kalau pesawat itu turbulence itu no problem. Yang perlu ditakut itu kalau seandainya keadaan diam terus, justru itu artinya nggak jelas tuh kondisinya, kita nggak bisa ngebaca situasi di situ. Jadi kalau itu masih goyang-goyang selama itu bukan goyang yang luar biasa, tapi goyang-goyang sedikit itu nggak masalah gitu loh. Nah, saya percaya mulai saat itu saya nggak terlalu takut. Karena apa? Karena yang ngomong pilot, saudara-saudara. Artinya punya pengalaman gitu ya. Nah, jadi kalau penjala ikan yang punya pengalaman, dia bisa lihat, oh kalau ini mah gelombang-gelombang biasa gitu ya. Tapi kalau yang tidak baik atau tidak pengalaman, baru sedikit juga sudah ketakutan ya. Itulah sebabnya kalau mau jadi penjala ikan yang baik, jangan cepat takut. Begitu pula jadi penjala manusia, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menolong. Yang percaya katakan amin. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 mengingatkan bagaimana Petrus atau Simon tadi, ya namanya sudah disebut Petrus saat itu, yang tadinya penakut bahkan sempat menyangkal Tuhan Yesus saat dia sudah diberikan kuasa ya oleh Roh Kudus, siap untuk sungguh-sungguh menjadi penjala manusia, maka dikatakan di situ dia bangkit, saudara-saudara. Dia bangkit berdiri. Petrus sudah tidak lagi takut dan dia berdiri dan memberitakan tentang Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 mengatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Tuhan memang mau bekerja sama dengan saya dan saudara sebagaimana dia telah bekerja sama dengan para rasul. Amin. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak karena ia menopang tangannya. Jadi jangan takut. Sekali-sekali memang kita jadi penjala manusia, mungkin kita akan jatuh. Jatuh dalam arti mungkin kita akan mundur. Lalu kita takut, aduh hidup saya juga masih kayak begini. Nggak usah takut. Saudara belum maju juga sudah takut, ya terang saja saudara kalah. Maju saja, Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Setiap kali kita jatuh, dia tidak akan membiarkan saya dan saudara sampai tergeletak. Dia akan bangkitkan saya dan saudara kembali. Ya, termasuk juga saat kita di dalam melayani Tuhan, menjala manusia, dan di dalam pelayanan kita, mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang membuat kita tidak nyaman atau bahkan menyakiti kita. Jangan takut, sebab Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara sampai tergeletak. Bukan cuma itu, saudara-saudara ya. Firman Tuhan, Matius 20 ayat 20 tadi mengingatkan bahwa ini dilakukan Tuhan sampai kepada kesudahan. Jadi terus Tuhan akan lakukan ini. Jadi selamanya kita melayani Tuhan, selamanya kita menjala manusia untuk nama Tuhan, kita tidak perlu takut karena tangan Tuhan menopang saya dan saudara selamanya. Yang percaya katakan amin. Mazmur 23, ya dan amin untuk saya dan saudara. Takkan kekurangan saya dan saudara. Ia menyegarkan jiwa saya dan saudara. Ia menuntun saya dan saudara. Kita tidak perlu takut bahaya sebab ia beserta saya dan saudara. Ia menghibur saya dan saudara. Ia mengurapi saya dan saudara dengan urapan yang diperlukan untuk saya dan saudara menjala manusia bagi namanya. Yang percaya katakan amin. Dan ditutup dengan Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Sekali lagi diingatkan di sini, seumur hidup saya dan saudara, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini syaratnya. Kalau saudara mau kebajikan dan kemurahan terus mengikuti seumur hidup, saudara mau terus tidak takut sekalipun ada dalam keadaan yang tampaknya berbahaya, saudara perlu terus diam di dalam Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, saudara-saudara katakan kanan kiri yang terakhir. Apabila saudara dan saya mau menjadi penjala manusia yang baik, maka kita perlu mau berkorban. Tinggalkan segala sesuatunya. Saya bacakan Lukas 5 ayat yang 11. Sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ini yang dilakukan oleh Simon dan teman-temannya. Mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan untuk mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia, saudara-saudara. Saudara perlu memiliki keinginan dan keputusan sendiri untuk meninggalkan segala sesuatu, untuk berkorban. Mungkin ada hal-hal lain dalam kehidupan yang
perlu kita berkorban, saudara-saudara. Apakah itu mungkin korban waktu kita, kadang mungkin korban uang kita, untuk melayani, untuk menjala manusia demi namanya. Yang percaya katakan amin. Matius 19 ayat 21 berbunyi, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna pergi, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Ya, jadi Tuhan pasti melihat apa pengorbanan yang saudara berikan di dalam melayani, di dalam menjala manusia demi namanya. Ibrani 11 ayat 24-27 mengingatkan saya dan saudara bahwa karena iman Musa menolak, akhirnya pada saat dia dewasa disebut anak putri Firaun. Karena iman saudara-saudara, dia rela untuk meninggalkan kerajaan, dan akhirnya kita semua tahu bahwa dia ada ya di pihak lawan daripada Firaun, dan dia memimpin bangsa Israel. Ya, dia tidak takut dengan murka raja. Ia bertahan terus, sama seperti yang ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, siapa lagi yang juga berkorban? Ya, Tuhan Yesus. Ya, ingat, Yesus bukan cuma berkorban di kayu salib. Dia ya nggak seperti Musa. Musa itu cuma meninggalkan istana, dan istana itu bukan status Musa yang sesungguhnya. Jangan lupa, dia hanya anak angkat. Yesus statusnya memang ya dan amin, resmi dari surga, tetapi dia meninggalkan surga untuk datang ke dunia bagi saya dan saudara, sebagaimana kita merayakan dalam bulan Desember ini. Saudara, Yesus telah berkorban bagi saya dan saudara. Tidak maukah saudara berkorban bagi kemuliaan namanya? Ya, berkorban, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, mengorbankan apa yang harus dikorbankan demi menjala manusia, demi saya dan saudara menjadi penjala yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut saudara-saudara, sebab upahnya besar bagi saya dan saudara kalau kita mau berkorban. Lukas 9 ayat 24 berbunyi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, maka Yesus akan menyelamatkan. Inilah upah bagi saya dan saudara. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita terus dorong diri saya dan saudara bersama-sama untuk menjadi penjala manusia yang baik, yang tunduk pada perintah Tuhan, yang bisa bekerja sama, yang tidak takut karena kita tahu Tuhan menolong, dan yang mau berkorban dan meninggalkan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa biarlah kiranya ini dapat menjadi berkat bagi saya dan saudara, dan mempersiapkan kepada saya dan saudara bukan saja untuk menyongsong hari Natal tanggal 25 Desember ini, tetapi juga menyongsong tahun yang baru di tahun 2022 dengan semangat yang baru, dengan hadirat Tuhan yang terus diperbaharui bagi saya dan saudara-saudara, dan tentunya untuk mendorong saya dan saudara mencari jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hark now, hear the angels sing, a new king's born today, and men will live forever.